Halo, jumpa lagi di Linear Lombok Info Siniar, sebuah program podcast yang berisikan aneka informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya akan ada bintang tamu yang inspirasional dan juga keren setiap episodenya. So, stay tune di sini, jangan kemana-mana. Dan biar nggak ketinggalan juga, pastikan untuk subscribe channel kita di Lombok Info. Ini dia Linear Lombok Info Siniar. Nah, Batur Info dan penikmat linear tentu saja, kita sebelum menghadirkan bintang tamunya kali ini akan ada informasi-informasi yang menarik. Dan ini dia yang pertama adalah ini sedang menjadi viral atau trending di beberapa sosial media, terutama di awalnya di Twitter ya. Mungkin sebagian sudah tahu eh, yang namanya sekarang disebut dengan influencer lah gitu, namanya Gita Sapitri. Jadi seorang konten kreator juga eh, ramai karena mungkin sebelumnya beberapa statementnya itu juga kontroversi, tapi kali ini yang mengaku sebagai aktivis juga mungkin gitu kan yang eh, memicu pro kontra karena ada pendapatnya dia sekarang yang menyatakan bahwa child free itu adalah rahasia awet muda. Karena Pak Sutri bisa tidur 8 jam sehari tanpa terganggu tangisan anak. Ini rame gitu kan. Karena ya sebenarnya ini kan prevalensi sendiri lah. Ya terserah pendapat orang bisa apapun itu yang monggo-monggo saja. Tapi ketika itu diungkapkan di sosial media, wajarlah orang akan pro dan kontra. Menurut sebagian besar orang akhirnya kan bilangnya ya enggak gitu juga. Karena contohnya misalnya kalau yang sudah lebih senior dalam hal karir maupun usia kayak Sophia Lacuba, Wulan Guritno itu masih tetap kelihatan muda gitu walaupun usia mereka juga tidak muda dan sudah punya anak tentunya. Jadi bisa jadi memang yang paling penting ya yang penting ada uangnya gitulah ya. Tapi kalau mau child free ataupun keputusan-keputusan lainnya itu kembali ke individu masing-masing. Jadi gimana menurut Batur Info? Yang kedua nih, informasinya itu ini rame di media lokal juga, media lokal di Lombok ya, terus saja. Ini kayak event yang baru, mungkin pertama kali terjadi, karena sebelumnya kalau kita lihat atau saksikan, ada bule atau wisatawan mancanegara yang bermain alat musik tradisional. Nah, dalam hal ini adalah gendang bele. Biasanya kan mungkin satu dua, tapi ini tuh satu rombongan full gitu kan. Kalau yang udah tahu, eh, gendang bele kan biasanya ada banyak pemain ya, bukan hanya 2 atau 5 orang, itu ada banyak. Nah ini ada belasan WNA memainkan gendang bele di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Mereka merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar dan tinggal di Kuta Mandalika. Nah itu yang cukup ramai dan sebagai mungkin ini bisa jadi event rutin gitu kan karena unik juga kalau ada tayangan atau aktivitas atraksi yang dilakukan oleh bule memainkan alat musik tradisional. Dan selanjutnya dari dunia hiburan, kalau kemarin atau episode sebelumnya itu saya apa ya kayak menyampaikan atau ngasih informasi tentang film-film Hollywood atau film dari luar negeri. Sekarang ada salah satu rekomendasi film yang Batur Info bisa cek di bioskop bulan-bulan Februari ini juga. Itu adalah film judulnya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jalannya jauh jangan lupa pulang. Cukup panjang judulnya. Yaitu Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jadi kayak dia ngasih orang jalan jauh tapi jangan lupa pulang gitu. Bagus sih. Dan film ini masih satu line atau satu produksi juga mungkin ya. Satu line itu masih ada hubungan ceritanya dengan film yang sempat terkenal sebelumnya. Dan nanti kita cerita tentang hari ini. NKCTHI. Tuh, jadi katanya sih film ini walaupun bukan spin off atau memang bagian langsung dari alur cerita si film nanti kita cerita tentang hari ini, tapi film ini juga masih bisa dinikmati bagi yang suka apalagi dari novelnya dan film sebelumnya. Oke, itu mungkin informasi yang bisa disampaikan dulu untuk kali ini. Dan udah gak sabar saya bilang tamu kita pada episode kali ini. Jadi tetap di Linear Lombok Info Siniar. Batur Info, jadi yang menyaksikan Linear sampai dengan kali ini
kali ini kita kedatangan bintang tamu yang masuk ke kategori inspirasional juga tentunya. Jadi tapi ada unik juga sih ceritanya, nanti lebih lengkapnya. Kenapa dari satu latar belakang profesi yang berbeda, sampai dengan sekarang menekuni suatu bidang yang bisa dibilang cukup jauh dari latar belakang awal. Lebih jelas ceritanya langsung aja nih kita sambut bintang tamu kita pada episode kali ini. Ini dia Novia Paramita. Tepuk tangan kawan-kawan. Yeay. Kalau ada efeknya. Gitu ya. Tepuk tangan sendiri aja. Iya gitu. Gimana kabarnya jadinya nih? Kabarnya baik. Baik ya, Iya. udah lama kita nggak ketemu kan nih. Terakhir Baikin gua- aja. Baikin aja, oke. Makasih sudah datang di podcast kita kali ini. Sama-sama udah dikasih kesempatan hadir di sini juga. Oke, padahal sebelumnya pernah nyobain studinya Pernah sih. waktu itu ya sebelum Iya, tapi ya sebelum masih tahu. awal banget. Awal banget. Jadi gimana rasanya udah balik ke sini lagi gitu kan? Eh, Vibes kita. terkejut. Luar biasa sih, perkembangannya keren banget. Terima Iya. kasih gitu. Cukuplah tentang kita. Maksudnya tentang di sini produksinya. Nah, sekarang kita mungkin pengen tahu cerita atau perjalanan dari seorang Novia Paramita itu kan. Mm-mm. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya. Jadi awalnya memang tadi. Mungkin sekarang kalau yang sudah tahu, Novia Paramita adalah founder dan owner dari Kami Handicraft. Iya, betul. Bener ya namanya Kami Handicraft. Iya. Tapi bagi yang sebelumnya juga mungkin yang udah temenan dari zaman sekolah, zaman apa, ternyata dulu latar belakang atau profesinya adalah farmasi. Iya. Kuliahnya farmasi. Kuliahnya farmasi, benar. Itu selesai kan? Selesai, sampai selesai, tapi ternyata ya kehidupan berbicara lain. Tidak berlanjut di dunia obat-obatan ataupun di apotek, malah berakhir di dunia yang berbeda. Tapi pernah, maksudnya untuk kerjanya atau apa setelah lulus? Belum pernah, Sama sekali. sama sekali belum. Wow. Jadi setelah lulus Iya, langsung ke ini atau ada yang lain yang sempat dicoba? langsung ke sini. Sebenarnya kenapa nggak lanjut juga untuk nyoba ke prakteknya? Karena waktu kuliah itu benar-benar terpukau sama pekerjaan tenaga kesehatan sih sebenarnya. Ini cerita sedikit ya. Oke, Jadi menarik. benar-benar kagum sama para tenaga medis yang mereka tuh berhadapan sama bertaruh dengan nyawa orang gitu kan. Benar-benar ngomongin obat itu sedikit aja kita salah mungkin nyawa orang bisa melayang gitu kan. Nah, di situ tuh merasa punya beban moral yang cukup besar dan kayaknya belum cukup pantas untuk ada di sana gitu. Nah, akhirnya mencoba untuk gimana ya caranya supaya juga bisa bermanfaat buat orang lain. Ternyata bisa nih bikin orang lain sehat tapi dengan cara yang berbeda. Sehat Jadi nggak lewat obat ya, jadi lewat ngasih hadiah, ngasih kejutan kayak gitu-gitu. akal sih gitu. Nah, tapi pernah nggak sampai sekarang misalnya kepikiran untuk kayaknya coba lagi lah gitu di dunia farmasi atau at least mungkin punya apotek? Kalau sekarang sepertinya Enggak. sudah Sama lebih sekali ya? realistis Oke. lagi. Sudah nyaman. Iya. Iya sudah ya mencari tempat yang kayaknya cocoknya emang di sini gitu. Berarti dari sejak lulus selesai langsung mencoba di dunia handicraft. Iya, sebenarnya karena hobi juga sih. Kan Itu awalnya dari kuliah mungkin? dari kuliah itu seneng bikin kerajinan memang, maksudnya bikin-bikin apa, kerajinan dari bahan-bahan yang ada kayak gitu. Terus pas akhir kuliah itu kan udah nggak ada mata kuliah lagi ya, tinggal nyusun skripsi kayak gitu. Terus karena kos juga deket sama kayak auditoriumnya kampus, jadi setiap wisudaan tuh pasti rame. Akhirnya terpanggil lah jiwa Nah, ini gitu. jiwa cuan Iya. terpanggil gitu kan. Ngapain ya diem di kos, mending nangkring di sana gitu kan lumayan. Akhirnya sama temen kos mulai deh nyoba-nyoba nih dengan modal tutorial di YouTube lah ya, ala-ala waktu itu masih terbatas juga. Bikinlah beberapa, mulai bikin, mulai coba jualin. Akhirnya ada yang mau. Terus akhirnya setelah selesai kuliah mulai dikembangin lagi deh akhirnya ke situ. Kayaknya paling pas memang salah satu pasar yang sedang rame-ramenya. Iya kan, itu udah di depan muka banget. Iya. Setiap wisuda pasti rame, ngapain dianggurin ya, mending masuk aja ke sana. Kalau kayak dulu kalau pas saya
Dulu lah ya, nggak usah disebut tahun berapa gitu. Tapi kayaknya belum 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 seperti itulah gitu kan. Nggak Mhm. terlalu lah waktu itu. Ya udah kita palingan udah di wisuda, selesai itu foto-foto kan, tahu foto yang itu Oh masih sampai iya, untuk sekarang. selebrasinya ya nggak Selebrasi. terlalu Tapi yang apa ya, kayak yang sudah mempersiapkan atau tadi mau ngasih kerajinan apa sih namanya, kayak ngasih hadiah hadiah. ya, atau something seperti itu kayaknya belum kayaknya. Nah, Iya. mungkin belakangan ini, tapi udah menjadi, kalau kalau orang wisuda atau sejenisnya tidak ada itu tuh kayak kurang gitu Iya, kan. ada yang kurang. Makanya Heeh, di kurang. tahun-tahun itu sebenarnya kayak baru-baru lagi hangat-hangatnya gitu. Jadi hampir semua orang yang datang pasti akan nyari minimal ada pegangan lah yang dia bawa kayak gitu. Makanya lihat di sana kok kayak setiap orang yang lewat pasti bawa ya, minimal dari sekian orang yang lewat bakal nyangkut lah di sini gitu. Ya memberanikan diri. Tapi kalau dilihat lagi hasilnya yang dulu sebenarnya malu juga sih. Wah, berani banget nekat jual yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya nggak dicoba ya nggak akan ada di fase yang sekarang. Yang penting laku kan. Iya, Iya. berarti kan terbukti udah gitu kan. Oke gitu hasilnya, pasar mau Iya, gitu. ada yang mau Jadi untungnya. oh. Nah, yang awal berarti waktu itu apa yang dicoba buat Yang dibuat kreasikan? dulu udah buat buket juga. Tapi waktu itu buketnya karena emang belum tahu bahan dan segala macam perlengkapannya, jadi pakai bahan yang emang gampang ditemuin di sekitar kampus. Kayak bikin dari kertas, terus bungkusnya juga mungkin dari kain yang ada di kampus, dari kertas-kertas yang ada. Gitu aja, jadi belum terlalu banyak variasi dan jenis-jenisnya. Yang penting apa ya? Kenapa nggak tahu juga kenapa dulu berani nyoba. Ya nggak akan ada hasil kalau nggak coba Iya gitu kan. bener. Setidaknya oh udah tahu celahnya setelah mencoba. So dari kira-kira awalnya berarti itu kan belum menjadi kami handicraftnya, kami Iya. handicraftnya. Nah sampai dengan tadi proses itu kapan berarti pertama kali sampai dengan menjadi unit bisnis lah? Kalau untuk jadi di bisnis yang benar-benar di tata gitu ya, yang dirawat itu dari tahun 2018. Oke. Ya, jadi sebelumnya itu jadi kayak selingan aja. Jadi kalau misalnya pas ada waktu luang gitu baru bikin, kalau ada yang beli ya udah, kalau nggak ada ya udah juga gitu. Terus akhirnya tahun 2018 itu mulai seriusin karena ngerasa sayang aja gitu ngelihat yang lain bisa kok kayaknya ini menghasilkan gitu. Tapi kalau misalkan masih kitanya yang setengah-setengah, masih angin-anginan gitu kan, yang nggak akan ada hasilnya juga, waktunya kebuang percuma gitu. Akhirnya yang mulai diseriusin dari tahun 2018 itu. Bulan Bulan sebelum pas setelah gempa. sebelum. Oke. Sebelum. Jadi itu ya cukup mengalami naik turun yang lumayan ya dari tahun 2018 sampai sekarang itu benar-benar berjilid-jilid kayak Itu dia. Kayaknya hadapannya. tantangannya itu 2018 terutama ya. Bener. Dan udah ada outlet atau gimana waktu yang awal? Kalau dulu itu belum ada outlet, jadi online aja lewat Instagram sama lewat Facebook. Kalau dulu kan, jadi belum belum berani untuk kayak buat ready stock lah pas segala macam karena By masih order ya. terbatas ya, jadi masih dibuat by order aja. Sampai dengan yang kalau nggak salah kita kenalnya 2019 ya. 2020 ya. Bisa WC. Iya, benar pas eventnya Wisi. Berarti itu udah cukup steady lah, udah cukup yang pas waktu itu udah ada outlet Waktu itu kapan? eh, mulai buat display di outlet itu sekitar pas mulai baru-baru corona kayaknya. Jadi itu 2020 berarti. iya, Awal. ya sekitaran 2020 lah. Itu udah mulai buat beberapa produk yang di display, yang ready. Itu di tahun 2020. Sampai dengan apa ya kira-kira ya, kayak momentum nih kayak yang pas tadi kan udah coba di awal terus oh kayaknya bisa nih, cocok lancar sampai dengan akhirnya benar-benar tadi memutuskan wah ini nih jalan ini gitu sampai seyakin itu untuk menjalankan bisnis ini. Sebenarnya bukan yakin yang setelah mencoba hal lain terus akhirnya yakin di sini, tapi karena emang Iya. itu aja yang dijalanin.
Jadi mau nggak mau ya udah mesti maksimal di sini gitu. Bener sih. Iya. Tapi kan memang pasti kita ngerasa juga, walaupun di satu satu ini misalnya satu jenis gitu kan, tapi Mhm. sampai dengan ada kan unsur keyakinan, nah ini bisa nih gitu bertahan atau ini memang bisa gede gitu. Ini kan udah ada momentum atau ada faktor apa gitu. Atau memang ya udah gitu jalan aja. Kalau momentumnya mungkin nggak terlalu ada yang spesifik ya, tapi lebih kayak, kemauan diri sendiri aja, ini harus bisa jadi gitu. Oke. Bagaimanapun caranya, yang dijalanin sekarang harus bisa jadi, tanpa melihat yang lain-lain dulu, gitu. Kerjain aja yang satu ini dulu sampai jadi, barulah kalau misalkan mau coba yang lain ya oke silahkan coba yang lain setelah yang satu ini jadi, gitu. Buat ini aman baru nanti ya depresiasi dan sebagainya belakangan. Oh, Bener. di bisnis itu salah satu teorinya adalah bakar kapal. Sebenarnya mirip ya, cuman mungkin nggak se ekstrim itu kalau pernah dengar. Enggak, maksudnya gimana bakar kapal? Nggak, kalau udah dulu kan karena ada itu apa, dari latar belakang cerita, eh, sekelompok orang yang datang ke Mhm. suatu pulau, terus ketika mereka pengen bertahan di situ dan tidak ada keinginan untuk balik, kapalnya dibakar. Oh, Ya oke. udah jalan ke depan kan, akhirnya ya Mhm, harus harus tadi harus mau nggak mau maju harus bisa hidup bener. kayak gitu. Itu keren sih salah satu, karena kan memang susah ya membangun mental dan mindset kayak gitu ya. Mhm. Nice, nice. Sampai dengan kayak sekarang sih, sekarang kayaknya udah menjadi apa ya, salah satu benchmark kali ya di kota Mataram. Kalau cari handicraft gitu ya, kami handicraft gitu misalnya kan, Iya. dengan mangsa pasar yang terus membesar dan tadi orang udah pengen terus pas ada acara kan, bukan hanya wisuda sekarang bisa Iya, sekarang udah nggak luas. hanya sudah. Sebenarnya dari corona itu, sebelum corona pasarnya emang dominan ke anak mahasiswa ya, wisudaan. Tapi setelah corona itu bener-bener 0% untuk Oh iya, wisudaan. karena nggak Iya ada kan? ya waktu Nggak saat ada itu. wisudaan. Setelah itu pun wisuda ada tapi online. Nah, Ya orang mau nggak ada ngasihnya juga ya. kapan? Di rumah gitu bawa Sampai langsung kan enggak ya. betul. Jadi itu benar-benar nol dan akhirnya merambah ke market yang lain justru pada saat, momen Idul Fitri. Wah, Jadi handphone. walaupun corona orang tetap ngirim-ngirim kan, Ya, dia nggak mesti datang langsung buat ngasih. Justru karena dia nggak bisa pergi, akhirnya dia milih buat beli aja nih oke, oke. kenang-kenangan atau bingkisan buat keluarganya yang ada di sini kayak gitu. Jadi di situ mulai berkembang lagi ke ranah yang lain. Jadi ada hikmahnya lah ya. Iya juga sih. Dan itu berevolusi nggak? Maksudnya awalnya kan kayak bucket, terus kalau yang lebaran itu mungkin ada beda nggak bentuk hampersnya? Iya ada. Ya jadi di momen itu juga kita belajar buat memperbanyak varian produk kayak gitu. Jadi menyesuaikanlah sama market baru yang kita ambil. Apa sih yang mereka perlu, apa sih yang mereka suka sekarang ini. Jadi udah lebih luas lagi nih varian produknya, nggak hanya tertutup di kalangan anak muda atau mahasiswa aja. Iya sih. Kan awalnya kan ya selain bucket terus apa, Prim itu Iya, beberapa kali awalnya saya emang pesan. lebih banyak. Iya benar. Termasuk loyal customer Iya, juga ya. ya. Sekarang kan siapa saya kirimi ya? Nggak ada, makanya nggak ada order. Sedang itu Iya, siapa ya? Itu nanti mungkin kalau ada ya ingin pesan lagi gitu kan pas iya, ada momen itu betul. tadi. Tapi ini juga ada yang unik kayak gini. Biasanya kan kalau dulu itu, oke wisuda kita kasih eh, tadi lah bingkisan or apa Mhm. gitu. Sekarang aku nggak tahu ini fenomena belakangan apa memang dari dulu di kampus-kampus gitu yang kuliah yang jangan wisuda sempro aja itu dikasih kan. Iya bener. Banyak banget ini apa ya kayak apa sih awarding atau ininya kan setiap achievement tuh kan. Iya, Iya, sempro apa tuh ada dikasih. iya, Baru bener baru ada. itu sidang kasih lagi itu kayak Tapi kayaknya aduh baru-baru ini baru sih, ya. iya. Tapi itu Ya. menolong nggak maksudnya kelas dampaknya ke Kalau secara pribadi sebenarnya berpikir, "Kok ngapain ya orang baru kayaknya baru mulai buat ujian itu udah iya dikasih-kasih." Tapi di sisi lain kalau dari segi bisnisnya, ya nggak apa-apa kasih aja. Kalau perlu tiap dia bimbingan kasih nggak iya apa-apa gitu. dikasih. Iya emang sekarang jadi setiap momen itu kayak orang berusaha untuk ada selebrasinya gitu. Selebrasi.
Ya nggak apa-apa, berarti kan orang, lebih happy ya hidupnya sekarang. Oke, nah atau apa ya? Apa yang pengen ini? Tapi ya bener juga sih artinya selama mungkin itu positif atau halnya kayak Mhm, tadi kan ya oke lah gitu, nggak yang hanya dilakukan atau dihabiskan dengan nggak yang bermanfaat. mhm. Tapi mereka belum ngerasain misalnya. Oke, sembro udah dapet. Nanti bisa jadi misalnya di tengah jalan skripsinya apa gitu ganti dosen pembimbing bisa jadi kan gitu. Iya, Ya apa terlalu cepat kita merayakan apa nanti gitu. nggak apa-apa, itu mungkin salah satu bentuk bersyukur ya. Lagi Heeh, banyak tugas. jadi dari awal dia udah Sangat, bersyukur. sangat positif sekali ya. Ada begini positif vibes gitu ya. Nah, kalau di lain tadi berarti selain dunia kampus lah, Mhm, akademisi, mahasiswa, terus yang sudah tadi mungkin ada event-event tertentu, Lebaran, atau mungkin Natal, Imlek dan sebagainya. Di luar itu apalagi kira-kira yang biasanya orang pesan lah gitu, momen tertentu kah atau kalau untuk momennya, sekarang itu udah mulai banyak yang dari perkantoran gitu ya. Jadi ah, biasanya mereka kalau ada event, itu pesan untuk kayak souvenir, terus juga dari, pemerintahan kadang ada untuk kenang-kenangan yang kayak gitu, itu udah sekarang kita udah mulai masuk ke sana juga. Mhm. semakin luas sih gitu. Iya, karena kalau kita ngandelin kayak misalkan kuliner, satu orang mungkin tiap hari bisa beli ya, makan gitu, mereka perlu makan tiap hari. Tapi kalau misalnya hadiah, ya nggak mungkin juga satu orang bakal beli hadiah tiap hari kan. Iya. Jadi kita mesti mencari orang-orang lain yang mungkin perlu hadiah juga saat ini, kayak gitu. Kalau yang nggak ada momen sama sekali misalnya, cuma mereka pengen itu ada nggak? Yang, iya, Apa tuh ya? misalnya nih, misalnya ya siapa ya? Contoh kondisinya Ah, kayak gimana iya ya? juga sih, iya juga ya. Tapi Misalnya, ada sih yang pernah mesen kayak gift frame gitu mm, buat pajangan di rumahnya aja. Karena dia ah, dia lihat di Instagram awalnya, terus dia lihat kok kayaknya lucu ya kalau dia pajang di kamarnya. Terus dia minta didesainin, ya udah dia bikin tanpa ada momen ulang tahun, anniversary atau apa gitu. self reward. Ah ya, Iya, ada gitu lah juga ya, gitu ya. yang mungkin berkedok self reward ya. Bisa Bisa juga. juga. Gak ada teman. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan ya nggak ada yang ngirim ya, udah lah buat sendiri gitu Buat kan, sendiri. buat sendiri gitu, bener juga ya. Biar ada yang di story. Iya juga ya. Makasih ya kita ngirim. Padahal dia masak-masak sendiri gitu. Padahal mesen Benar-benar. sendiri. Terima kasih ya aku. Nice. Iya. Iya, seluas ya, benar seluas itu. Ya, itu self love. Self love. Mm-mm. Dan yang tadi ya artinya misalnya kan karena ada wacana dulu kita pernah posting juga di Lombok Info bahwa Pak Gubernur kalau nggak salah itu bilang untuk mengurangi eh, apa karangan bunga atau ucapan selamat seperti itu. Mm-mm. Nah, karena itu kan memang bisa dibilang ya sekali pakai tadi kan. Iya Setelah benar. selesai ya udah gitu. Mungkin itu yang bisa seharusnya kenapa nggak ditransformasi Mm-mm. jadi yang kayak tadi gift yang bisa lebih sustain lebih lama gitu kan Iya, daripada hanya memajang iya perusahaan sampai ada ya berjejer. itu kan cuma kayak pengen ya kalau nggak pamer apa gitu kan Ya, oke karena di lah situ kan itu tulisan namanya kelihatan besar nah itu ya. dia tapi setelah itu jadi apa gitu Iya. kan waktu itu jadi kebanyakan jadinya ya kan kita mau zero waste nih gitu Mm-mm. kalau Benar. nama itu ya, Kenapa dipajang jadi ke gitu. zero? Mengurangi itu Iya. kecuali itu bisa dirubah menjadi apa gitu sendiri kan styrofoam kan Mm-mm, iya, seru. jadi apa ya Nggak tahu ya, kalau misalnya. iya bisa digorengan kotak nasi nggak boleh kan styrofoam kan susah itu mau diapain gitu loh Iya. makanya Ya, sebenarnya salah satu alasan di kami Handikers juga nggak bikin ah, papan ucapan itu ya karena itu berpikir nantinya mau dibawa kemana ya. Orang yang dikasih pun belum tentu akan bawa pulang ke rumahnya kan, atau dia simpen, dia pajang di rumah itu nggak mungkin segede-gede gitu loh. Jadi akhirnya ya kita memutuskan untuk nggak bikin itu dulu gitu. Mungkin ada pilihan lainnya yang kita buat itu dia berupa papan, jadi ukurannya nggak sebesar itu, tapi papannya lebih permanen lah. Jadi ketika orang itu dapat, nanti dia bisa pakai lagi nih, dipasangin kayak
pakai vinil, jadi Aduh, ucapannya ya. tuh cuma pakai vinil. Nanti kalau misalnya dia butuh untuk pakai apa, pakai sandaran pintu kayak apa gitu, jadi dia bisa pakai lagi. Dan ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi bisa disimpan di dalam ruangan gitu. Kalau kayak spanduk apa kan yang pakai vinil kan Iya, multifungsi kan, bisa jadi di dikasih di warung, bisa di iya, mana kan gitu, apaan bentuknya bisa kepake bisa lah gitu. bisa bisa Ada yang kepake. untuk di tempat mana lah. Bener-bener. Iya, Lagi dulu, kalau ingat dulu kan pas banyak event itu sisa-sisa kasih itu kan backdrop gitu ya ya. backdrop macam kan biasanya sama tuh lama nggak kepake. Pas gempa itu sangat terpakai untuk awalnya sebelum ada ini kan apa, Ya, terpal apa apa. jadi harus disimpan ya. Benar sih. Jadi mengurangi tadi untuk apa ya sampah gitu. Iya. Karena vinil lebih keren keren kayak Mendetka memang harus keren kita. Nah, berarti dengan sampai dengan sejauh ini tadi perjalanannya dan perkembangannya kira-kira what next? Mau dibawa kemana? Kami Nyanyi nih. tadi gitu kan. Tadi aku menyeletuk tapi gak ada. Kok dibawa kemana? Kami Hendrika tuh handicraft itu kira-kira mau kemana? Kalau mau dibawa kemananya, ya sebisa mungkin bisa bermanfaat buat orang lain ya. Klise banget Ini jawabannya. ini tapi ini Ya tapi emang jadi quotes ya. tujuannya itu, maksudnya Heeh. eh, kadang berpikir juga buat apa sih misalkan bikin bisnis yang besar atau apa, tapi nggak ada dampaknya buat orang lain, hanya kita yang nikmatin misalnya gitu. Ya bagaimana caranya supaya bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Kayak sekarang juga udah mulai bikin kelas-kelas pelatihan. Ah, Jadi banyak yang nanya juga, kok bikin kelas pelatihan sih nggak takut ntar disaingin iya. atau apa. Ya kalaupun dia mau menyaingi, dia harus lewatin beberapa tahun dulu Oh, nih. dulu kayak saya. Sombong dulu ya. Ya setidaknya seperti itu kalau misalnya ditanyanya nggak disaingin. Tapi kan di balik itu semua kita dapat ilmu juga dari orang lain. Kenapa kita masih takut buat bagi ke orang juga kayak gitu. Jadi tujuannya intinya bisa bermanfaat aja, gak yang macam-macam lain lah. Apalagi kalau nggak salah sekarang ada varian itunya kerajinannya tuh yang bisa ditaruh LM kan? Iya, Iya. ada Itu sangat bermanfaat untuk orang lain. yang nerima ya, Juga mau gitu bermanfaat kan. buat yang nerima. Selain yang Iya. biasanya yang warna merah biru itu, ya itu kan Iya, sekarang lagi ngetren sih itu yang Iya. pakai ya logam sangat mulia. bermanfaat sekali itu. Masa depan logam mulia kan. Biasanya paling gede berapa? Yang pernah. Yang paling gede berapa ya? Kayaknya yang baru-baru ini kemarin yang 5 gram deh. Gitu. Apa aja itu? Mm-mm. Aman ya. Iya. Untung nah ngirimnya berarti kan harus Itu biasanya kadang dia ambil sendiri. Kalau yang untuk besar itu kita saranin ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi supaya sama-sama enak, ambil sendiri aja nggak apa-apa gitu. kalau yang pakai uang biasanya juga masih ambil sendiri atau masih bisa Bucket uang masih bisa kita kirim. masih kirimnya pakai Biasanya kirimnya pakai Iya. sebutin nggak ya? iya nggak apa-apa itu dia nanti Biasanya kalau di kami handicraft untuk pengiriman yang rutin ya gitu, yang daily kita biasanya pakai kurir lokal. Namanya Fast Courier. wah itu mas konon sangat terjamin keamanannya ya. Iya, jadi kalau Langsung. macam-macam kita tahu kemana mau nyari. paling penting itu jadi yang ya itu yang penasaran siapa ownernya nanti kita tunggu saja. Tunggu nanti. Iya, nunggu nanti. Iya, jadi kalau soal pengiriman kita komunikasi juga sama customer maunya yang seperti apa. Jadi kita jabarin kalau misalnya dikirim pakai kurir, misalnya pakai Fast Courier, nanti pengirimannya seperti ini, aman atau enggak? Ya kita jelasin. Di packingnya seperti ini, kita tahu siapa kurirnya, kita punya nomornya, jadi orangnya jelas siapa kayak gitu. Oke, berarti satu sisi pengiriman aman safety lah gitu bisa Iya, bisa dijamin. Nah, bisa untuk yang dijamin. awal tadi berarti nah biasanya sebelum membuat proses kan ada pemesanannya. Iya. Nah, di pemesanan ini rata-rata itu bisa custom kah atau memang sudah ada model tertentu yang dipilih atau bagaimana proses? Kalau untuk pemesanan kita selalu sediakan model-model yang standar yang udah bisa dipilih, karena kadang orang pas mau mesen
banyak yang nggak tahu mau pesen Ah, ya apa. benar-benar model Misalkan apa? mau pesen hadiah ulang tahun, Mbak, mau yang kayak gimana, Kak? Misalnya kita gitu. Kayak gimana ya? Ada ada saran nggak kira-kira yang bagus yang gimana? Ya udah kita kasih pilihan, dari situ ada yang langsung milih, "Oh yang ini aja nih, oke." Tapi ada juga yang, "Saya mau yang gini tapi bisa nggak ditambahin boneka, misalnya tambahin coklat," itu kita bisa custom juga. Jadi menyesuaikan sama kebutuhan customer juga maunya gimana, karena kan namanya hadiah tiap orang pengennya beda-beda ya, nggak bisa kita samain Nah, gitu. ada gak request paling unik sejauh ini? Request paling Biasa, unik, paling beda. apa ya yang requestnya unik? Tambah apa? Mmm, Tambah mas-mas tukang parkir. Tambah apa? Atau katanya ada yang jawab satu dua terus. Nggak tahu. Ah, gitu. Iya ya. 2000-an Kamu enggak saya sih. itu pesan tapi sih yang mas 100.000 ya. Enggak, ada yang pernah mesen, jadi buket uang, uangnya itu diminta isiannya 100 ribuan supaya kelihatan kayak 2 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi itu dicampur uang Ah, asli sama uang mainan. wah ini Jadi penipuan. pas dia kasih ke temennya, wah banyak nih 100 ribuannya, Iya. ternyata itu dicampur ada uang Bisa mainannya dibuka juga. gitu nanti mengumpat. Luarnya. Jadi pas diambil ternyata uang mainan. Nggak, jangan. Ya udah kesel duluan ya ternyata uang mainan gitu. Dikirain enggak gitu kan. Iya, ada yang kayak gitu sih. Nah, ada biasanya sering di meme tuh. Ada nggak juga yang pernah gini? Misalnya nih, ngirim eh, apa ya kalau admin atau kemana gitu kan Mm-mm. misalnya. Ini misalnya ini kirim buat cowokku atau cewekku gitu kan. Nah, terus pas udah jadi nggak jadi udah putus gitu. Pernah nggak dapat gitu? Kayak gitu, pernah, cuman Wah, ada juga yang, aku lihat waktu itu dia mesen. Jadi kita follow kan karena di Instagram dia pesennya, jadi kita follow. Terus dia pesennya itu buket, ada fotonya gitu. Nah, beberapa bulan kemudian nggak sengaja buka story-nya gitu kan, lihat. Terus dia lagi bakar apa gitu kan, bakar sampah atau gimana, terus terus kelihatan, ada. ih ada buket yang kemarin dipesen gitu. Iya. Dibakar, ternyata udah putus sama pacarnya, jadi buketnya dibakar, ya ampun sayang banget. Iya, iya. Tapi kalau itu buket uang mungkin uangnya udah dikeluarin ya, Oh jadi iya, Pak. bungkusnya Tinggal doang. aja doang kan. Iya, Tidak mau rugi berarti. nggak mungkin. Harus aman. Itu ya yang paling ini. Oke. Iya, ampun unik sih sebenarnya Banyak ya beberapa. cerita yang begitu. Iya, Atau ada lagi cerita yang ya terus saking apa banyaknya jadi nggak terpikirkan yang mana. banyak. Ya, Bener. dan nah tadi kalau yang terakhir tuh kembali eh, yang awalnya ya udah ini bisnis sendiri lah bahasa. Terus buka Mm-mm. pelatihan-pelatihan. Mm-mm. Nah, kan yang awalnya kalau nggak salah pelatihan untuk craftingnya kan. Iya. Nah, yang ya itu tadi. Ini kan sebenarnya inti bisnisnya kan gitu. Kenapa Mm-mm. sampai sekarang sering diungkapin lah mungkin untuk banyak orang di ranah marketingnya gitu kan sosial medianya Kementerian ini kok keren gitu dari Hmm. tampilannya apa sampai dengan akhirnya sekarang akan membuka kelas juga untuk menyampaikan hal itu gitu kan atau pengen sharing gitu. Mm-mm. Itu apa latar belakangnya gitu? Latar belakangnya kenapa ya? Yang pasti bukan karena merasa diri udah jago atau expert ya, nggak sama sekali. Masih banyak orang lain yang lebih expert, mungkin lebih sampai punya sertifikasi lah apa segala macam. Kalau dari saya sama jawabannya seperti yang tadi, supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kalau misalkan, karena yang bilang Instagram kami Handicraft bagus, menarik itu kan orang lain. Nah, dari situ saya merasa, oh, ternyata orang suka ya sama yang seperti ini. Mereka sering nanya awalnya kan, japri gitu. Saya nanya gimana caranya, kayak gitu-gitu. Terus karena banyak yang nanya, akhirnya ya udah kenapa nggak dibikin kelas aja sekalian, biar bisa nanyanya lebih luasa, bisa sharing juga sama yang lain. Mungkin ada yang punya problem yang sama gitu kan. Akhirnya ya udah buka kelas aja buat sharing sama teman-teman, dan di situ sifatnya bukan yang, menggurui karena saya expert, Hmm, tapi saya sharing apa yang udah saya lakuin gitu. Dan itu pun kalau belajarnya bukan yang secara khusus kursus di satu tempat gitu. Jadi bener-bener
Otodidak. Prakteknya iya otodidak. Jadi, dapat info apa nih dipraktekin, oh ternyata bagus. Dapat info apa dipraktekin, oh ternyata gagal. Ya dari hasil belajar itu aja yang di-sharing. Justru kadang itu yang lebih mahal. Iya, jadi Iya, ada karena pengalaman. pengalaman. Trial error-nya kan udah nih. Oke, teori-teori dari mana udah Mhm, dicobain, rasain. Ah ini gitu. Nah, harusnya sih pada ikutan ya gitu kan kalau kayak gitu kan bener-bener dari apa mhm, jalan trial error. iya, Mungkin lebih jelasnya nanti ada kita taruh kali ya. Ini boleh. kelasnya tanggal Tanggal 19 Februari. 19 Februari. Kelas terdekat Mhm, itu untuk tadi apa judulnya? tentang optimasi Instagram ya, Optimasi sama desain Instagram. kontennya. Oke, desain kontennya. Nanti di situ ya kalau Batur Info teman-teman pengen belajar mungkin bisa lebih detail nanti ada lokasi dan sebagainya bisa ke situ Iya, boleh. daftarnya nanti langsung sama Novia parameternya gitu kan. Mhm, Dan dari tadi kita udah bahas tuh handicraft kami handicraft dari awal, tapi mhm. mungkin banyak yang belum tahu atau memang juga baru dengar itu kira-kira nanti bisa kalau yang pengen order, yang pengen pesan itu kemana? Yang pengen pesan, mudah banget sih ya. Instagramnya. Ya tinggal cari Instagramnya Kami Handicraft, tulisannya, normal-normal aja, Oke, itu kita taruh sini Kami juga gitu ya, kami hand. Kami Handicraft. Bisa cek di Instagramnya, di Instagram juga udah ada info lokasinya udah ada. Mau nanya lewat WhatsApp boleh, mau langsung pesan di Instagram juga boleh. Jadi mana-mana sukanya lah, Oke, datang langsung bisa. ke situ terus Datang langsung lihat ke toko boleh. juga boleh. Misalnya dadakan nih lagi di jalan mau ngasih surprise ke pasangannya, aduh nggak bawa apa-apa gitu ya. Udah belok aja sebentar mampir. Jadi ada banyak hadiah yang ready juga. Oke, nah itu yang ready. Berarti sekarang sudah ada yang ready juga. Sudah Jadi bisa ada. tinggal ya tadi paling tambah dikit kasih nama Iya, apa gitu kan masih mungkin bener. bisa ngerti itu Batur Info jadi pengen yang pengen langsung tadi ngelihat bukan hanya apa ya ngelihat di Instagram apa bisa Mm-mm. langsung ke outletnya di tokonya Bisa kayak ini nih langsung. Jadi bisa di banyak yang ready. Karena sebelumnya banyak yang kadang lupa tanggalan ya. Mungkin karena saking sibuknya. ya juga sih biasanya Lupa gitu. nih, ternyata besok anniversary atau Wah, ternyata hari ini anniversary mau pulang ke rumah, tadi marah sama istri nggak bawa apa-apa iya. gitu. Di jalan. Iya, di jalan belok aja langsung gitu. Apalagi tadi ya yang ada isi-isinya. Katanya itu Iya, biasanya nggak feel ya. itu pasti nggak bakal dimarah lah kalau pulang bawa itu. Oke. Gak apa-apa. Saya kaget ya. Sorry. Biasa lah seperti itu. Oke. Ya itulah nanti Betul Info bisa lo cek di Instagramnya kami Edikap untuk detail informasinya maupun tadi untuk pemesanan. Nah, kita udah di akhir sih kayaknya ini ya di akhir Udah ya. sesi atau Oke. ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Betul Info di rumah Sapaannya seputar Batur Info ya. Betul Info. Oh, keren banget. Betul Info. Oke, apa yang mau disampaikan? Boleh. Sebenarnya udah tadi itu banyak sih Iya. dari situ wah itu positif tadi banget. Terima kasih. Mungkin kita kalau apa konklusi dari itu Mm-mm. tapi biasanya di akhir sesi gitu kan karena di sini kan ada beberapa apa ya variasi lah ada hiburannya juga gitu Mm-mm. Eh, Mau ngapain? enggak ada biasanya tuh saya biasanya minta rekomendasi Heeh. kalau ada lebih suka musik atau film gitu. Kalau Mmm, misalnya bukan suka yang benar-benar menikmati menggeluti ya, nah lebih suka musik atau film tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya lagi kerja atau lagi ada kerjaan itu lebih suka musik. Karena kan nggak perlu fokus ya buat menyimak. Tapi kalau misalnya lagi waktu kosong, lagi senggang, nonton film juga oke. Jadi ya lebih let it flow aja. oke jadi Mau ada gak musik oke, mau film oke. rekomendasi musik yang biasanya sering denger preferensi pribadi nggak apa-apa kan karena memang ya siapa tahu yang lain pas pengen denger cocok juga nih gitu kan tiga beda Gak ada. Gak ada. Silakan dengarkan musik yang kalian suka aja. ya menarik sih Gak ada. musiknya bebas lah ya semua Bebas jenis ya. kalau film Film juga enggak. Sebenarnya film apapun oke, tapi nggak terlalu suka film yang animasi. Karena ngerasa kayak ini nggak nyata gitu pas nonton. sukanya realita gitu Iya, ya yang real anime aja. juga enggak ya Nggak. Baca biasanya komik juga nggak suka. tapi kalau film genrenya apa berarti yang lebih paling disenengin lah Kalau film lebih suka yang
Apa ya? Drama, komedi, Drama, komedi, action nggak? horor, Horor, apa ya? atau Horor yang enggak paling kayaknya. sering ditonton apalah gitu? Kalau untuk film, ini satu-satunya film yang bikin pengen nonton dan akhirnya nonton di bioskop. Oke. Itu film Cek Toko Sebelah. Ah, Nah, kenapa ya? satu berarti ya yang pertama ya? Yang pertama dan yang kedua. Oh, yang Karena kedua. suka yang pertama, akhirnya nonton yang kedua. Iya, karena mungkin relate juga kali ya. Jadi dengan kehidupan sehari-hari, jadi suka nonton film yang Cek Toko Sebelah. Sebelah. Mm-mm. Setelah nonton rate-nya berapa? Kira-kira Rate-nya berapa ya? kalau ngerasa wah gitu. Ternyata sesuai ekspektasi apa enggak gitu. Kembali lagi karena saya hanya menikmati. Jadi nggak pernah kepikiran buat menilai film ini berapa. Karena pasti yang bikin juga pasti punya effort luar biasa lah buat ngerjain. Jadi tugas kita hanya menikmati. Karena saya bukan penilai film ya. Jadi saya hanya penikmat film aja. Bijak sekali gitu. Biasanya nah, karena ini banyak bijak insight, kita tutup dengan ada Kata-kata quote nggak? motivasi. Iya, tadi kata-kata quote apa gitu saja. Boleh dikasih tahu di awal. Ini biar kejutan kan. Gitu. Suka seperti Kamen Dekran suka memberi kejutan, maka kita pun begitu. Nggak, boleh kali ya quote yang kemarin. Jadi Boleh boleh. minggu lalu itu pernah ngisi kelas untuk tentang ini juga sosial media juga. Jadi di salah satu perkumpulan remaja gitu. Terus kalau di anak-anak muda itu paling banyak pertanyaannya gimana ya cara kita buat mulai. Misalkan kita kasih materi tentang sosial media, tentang optimasi sosial media seperti itu. Jadi mereka banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mereka belum tahu nih kayak gimana kalau mereka kerjain. Jadi waktu itu saya bilang cara paling mudah untuk memulai adalah berhentilah berpikir dan berbicara, kerjakan. Jadi kalau kita nggak kerjain, percuma dipikirin terus atau diomongin terus. Jadi kerjakan aja. Berhentilah Berhentilah berbicara dan berpikir, bicara dan berpikir, kerjakan. kerjakan. Pakai tanda seru. Tanda sedikit. seru, boleh. Iya, makanya jangan hanya apa singkatnya lupa. Pokoknya jangan hanya banyak diomongkan tapi tidak dikerjakan. Betul. Just do it gitu kan. Kalau Iya. katanya Nike, just do it. Benar juga. Bagus. Terima kasih kalau gitu. Itu tadi bisa nanti butuh info pakai quote-nya ya terakhir dan bisa memotivasi dari tadi banyak banget insight yang kita dapetin. Dan ya itu sekali lagi terima kasih untuk Manovia yang sudah ada Sama-sama. Terima di kasih podcast kita. juga. Siapa tahu nanti bisa lagi hadir di sini. Terima Siap. kasih semua yang sudah di sini sedih. Oke, thank you semua dan kita sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah menariknya. So, stay tune buat info. Terima kasih dan dadah.